Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini Jumat 24 April 2020. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ia diibana anahi, diibana dohang uluani. Ia so diibana anak ni dibata, dan diibana hanguluani. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saya membuat tema dari renungan hari ini, dang do tu bisian bonana. Artinya, karakter bapak dengan anaknya tidak jauh beda. Tentu sikap seorang anak bisa mencerminkan sikap orang tuanya atau keluarganya. Dari nats ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, Allah telah mengaruniakan kita kehidupan kekal. Dan kehidupan ini diperoleh di dalam anaknya Yesus Kristus. Ketika kita lahir dari Tuhan, maka kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita lahir untuk dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita akan mengasihi Bapa yang memberi kita hidup dan mengasihi anaknya yang memberikan hidupnya untuk kita. Kita akan mengasihi anak-anaknya karena kita adalah anggota keluarga Allah. Jadi ketika kita lahir dari Tuhan, kita memiliki kepastian bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan sebaliknya, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Percaya kepada Kristus bukan sekedar pengakuan otak atau bibir, tetapi menjadi arah seluruh hidup, supaya kita menikmati hidup bersama sebagai keluarga dan anak-anak Allah. Yang kedua, jalan beroleh kehidupan kekal adalah menjadi anak Allah. Banyak orang Kristen tidak tahu kemana mereka akan pergi setelah mereka meninggalkan dunia ini. Tahukah saudara bahwa saudara pasti masuk surga? Nats kita hari ini memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan menerima kehidupan yang kekal di surga. Ingatlah dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, kita melihat anak itu adalah menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang ketiga, jadi sebagai orang percaya kita harus memiliki tujuan hidup. Pandangan hidup yang jauh lebih ke depan. Kita harus sadar bahwa hidup hari ini adalah kita milik anak atau milik Yesus Kristus untuk menuju kehidupan yang baru di dalam kekekalan nanti. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita menyadari arti betapa pentingnya setiap orang percaya memiliki keterikatan serta persekutuan dengan Tuhan selama masih hidup di dunia ini. Termasuk juga dalam kondisi dan situasi zaman saat ini, di mana wabah pandemi COVID-19 yang sudah mendunia. Tentu bagaimanakah kita menyikapi dan melihat semuanya ini? Ajakan firman Tuhan hari ini
agar kita tetap menunjukkan kita adalah anak Tuhan. Marilah kita banyak berdoa, taat, disiplin, menahan diri, jaga jarak, tetap melakukan stay at home, menunggu arahan dan anjuran dari pemerintah. Semakin kita disiplin, semakin cepatlah virus corona ini berlalu dan lenyap. Tetapi ingat, semakin kita tidak peduli, semakin banyak korban dan berlama-lama. Mungkin kita sudah bertanya, Tuhan, berapa lama lagi ini? Inilah saatnya menguji kesabaran kita sebagai anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan menggugah hati dan pikiran kami, agar kami memiliki anak dan memiliki Yesus. Itulah kehidupan kami, karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kiranya kami Tuhan hanya tergantung kepada Yesus Kristus. Dan berkati Tuhan bangsa kami dan dunia ini. Terlebih Tuhan dalam situasi wabah pandemi COVID-19, biarlah Tuhan cepat berlalu dan lenyap dari dunia ini. Agar kami Tuhan semakin dikuatkan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati semua masyarakat, dan begitu juga Tuhan dunia ini. Dan kami Tuhan juga bersyukur atas berkat Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu hari ini menerima umur yang panjang Tuhan. Tuhan tambahkan umur bagi hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan berkat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami ini. Jadilah kehendak-Mu. Amin.